Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Kita sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, atas berkat dan pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini, sehingga pada pagi hari ini kita boleh hadir di rumah Tuhan dalam keadaan sehat, dan itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita datang dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir kembali di rumah Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan di sepanjang aktivitas kami 1 minggu ini Tuhan, Engkau telah menjaga dan memelihara kehidupan kami serta memberkati kami. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh hadir dan kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari Tuhan. Kiranya biarlah kami boleh pulang dengan membawa berkat kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang telah hadir, bahkan yang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga kami boleh berkumpul di rumah Tuhan ini untuk bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Kami mau terus menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu, bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Kiranya hikmat marifat-Nya datang daripada Tuhan terus menyertai kami semua Tuhan, di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan, dan di dalam kami beribadat kepada Tuhan. Kami mau terus menyerahkan Tuhan seluruh ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Segala roh jahat Tuhan yang mengganggu, mengambil, mencuri sukacita kami dari hadapan-Mu, kami tolak, kami singkirkan, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami mau beribadat pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Apapun itu keadaan, masalah yang kita hadapi, Dialah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kita mau terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Meskipun banyak persoalan, banyak masalah, kita tetap yakin dan percaya Tuhan ada di samping kita. Kita angkat pujian ini meskipun musuh di depan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebat di sisi, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku.
pun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Baiklah, kita akan meneruskan pujian kita untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku bersyukur Bapa, begitu banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, dan hanya ucapan syukur yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, Tuhan, di dalam hidup. Rancangan-Mu indah bagi kami, Tuhan. Rancangan indah, Yesus, terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Shalom. Senang sekali saya dapat melayani Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ibadah online minggu ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, supaya firman yang kita pelajari pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami panjatkan kepadamu ya Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesehatan yang kau berikan, nafas hidup yang masih kau percayakan, bahkan sampai hari ini Bapa, jikalau kami masih dapat berkumpul, memuji memuliakan Tuhan, semua karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, kami memberikan korban syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan begitu memberkati kami, menjadi penerang bagi kami, menuntun kami, bahkan mengarahkan kami untuk senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraiberaikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang Yesus Gembala yang baik. Yesus Gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 adalah kelanjutan dari perkataan Tuhan Yesus tentang orang Farisi atau pemimpin-pemimpin Farisi ataupun orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, di mana Yesus telah menyembuhkan orang buta menjadi melek dalam pasal yang ke-9. Dalam pasal ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam bentuk kiasan bahwa ia dikiaskan atau diumpamakan sebagai pintu dalam ayat 7 dan 9. Kemudian dia juga mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik dalam ayat 11 dan ayatnya yang ke-14.
Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, adapun latar belakang penyataan ini adalah di mana Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin orang Farisi digambarkan sebagai gembala upahan yang bukan gembala. Di mana mereka tidak pernah memikirkan sungguh-sungguh tentang jiwa-jiwa. Mereka tidak pernah memikirkan tentang kehidupan jiwa-jiwa atau domba-domba Tuhan. Hal ini terbukti melalui sikap mereka ketika mereka mengusir orang buta yang jujur bahwa ia sembuh karena kuasa dari Tuhan Yesus. Sehingga orang buta tersebut diusir keluar dari bait Allah oleh orang-orang Farisi. Yohanes pasal 9 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mengkiaskan dirinya sebagai gembala dan umatnya disebut sebagai domba-dombanya. Kata gembala dalam bahasa Yunaninya adalah poimen dari kata dasar poimane yang artinya adalah pelindung. Dengan kata lain bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai pelindung, sebagai pemelihara yang menjaga kawanan domba-dombanya. Sehingga sesuai dengan Mazmur pasal 23 bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik? Dalam firman Tuhan Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 21 ini kita menemukan ada beberapa alasan mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Yang pertama, kita perhatikan di dalam ayat 11 firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Alasan yang pertama, mengapa Yesus disebut gembala yang baik? Yang pertama adalah karena Yesus memberikan nyawanya bagi umatnya. Karena Yesus memberikan nyawanya bagi umatnya. Yesus menyatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Sedangkan pemimpin-pemimpin Farisi disebut bukanlah gembala, tetapi orang upahan, di mana mereka berorientasi kepada diri mereka sendiri. Mereka berorientasi kepada kepentingan mereka sendiri. Mereka adalah pekerja upahan, sehingga mereka tidak pernah memperhatikan kehidupan atau keselamatan jiwa-jiwa umat atau domba Allah. Dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, di mana ia memberikan nyawanya kepada umatnya, memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, "Akulah gembala yang setia." Seorang gembala yang setia akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Yesus berkata, "Akulah gembala yang setia." Seorang gembala yang setia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, merupakan suatu tradisi di Timur Tengah. Seorang gembala rela mati untuk menyelamatkan domba-domba ketika domba-domba yang dia jaga terancam nyawanya dari beruang atau singa. Itu sebabnya Tuhan Yesus bukan hanya rela memberikan nyawanya, tetapi dia dengan sungguh-sungguh mempersembahkan, menyerahkan dengan rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, lebih dari 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku gembala yang baik." Karena seorang gembala rela berkorban, menyerahkan nyawanya untuk menjaga, menyelamatkan domba-dombanya. Alasan yang kedua, mengapa Yesus disebut gembala yang baik? Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik,
dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak ibu saudaraku, alasan yang kedua, mengapa Yesus berkata bahwa ia adalah gembala yang baik, karena Yesus mengenal umatnya. Karena Yesus mengenal umatnya. Bapak ibu saudaraku, Yesus menyatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Dan seorang gembala yang baik dibuktikan bahwa dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya pun mengenal gembalanya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata mengenal di dalam teks ini adalah ginosko. Artinya tahu, mengenal siapa domba-dombanya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui, mengenal dengan sangat baik umatnya, domba-dombanya. Dan Alkitab berkata, umat yang baik mengenal suara dari gembalanya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal setiap umatnya. Dia tahu persis setiap umatnya. Dan umatnya mengenal suara gembalanya dengan baik. Inilah yang menjadi alasan yang kedua, mengapa Yesus berkata, aku gembala yang baik. Karena Yesus mengenal umatnya dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Yesus disebut gembala yang baik. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Puji Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa Yesus berkata bahwa ia gembala yang baik, adalah Yesus menuntun umatnya yang lain. Yesus menuntun umatnya yang lain. Yesus mengatakan bahwa ada domba-domba yang lain yang ada di dalam kandang. Artinya adalah bahwa ada umat yang percaya kepada Yesus yang bukan berasal dari orang Yahudi atau dari orang bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, orang-orang tersebut yang percaya, yang bukan berasal dari bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka, Tuhan memimpin mereka, Tuhan membimbing mereka agar mereka dikumpulkan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Dia sendiri. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya Yesus sebagai gembala yang baik, yang tidak membeda-bedakan status sosial, kebangsaan dan lain sebagainya. Walaupun dia orang Yahudi, orang Israel, walaupun dia non-Yahudi, gereja Tuhan saat ini semua sama di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya Yesus berkata, umat yang percaya, yang bukan orang Yahudi, dituntun, dipimpin agar mendengar suara Tuhan dan dikumpulkan dengan satu kawanan dengan jiwa-jiwa, dengan umat yang lain. Dan Yesus menjadi satu-satunya gembala mereka yang memimpin mereka, menuntun mereka, mengarahkan jalan mereka. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan kiasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Yahudi, kepada orang-orang Farisi dalam konteks ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, renungkan pada zaman sekarang ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Yesus adalah gembala yang sangat baik, gembala agung kita, dan Ia menunjukkan bahwa Ia rela berkorban. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita, umatnya. Dia rela mati untuk menjaga kita. Dia rela mati untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan itu Dia buktikan di atas Kalvari. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Namun Ia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Dan kelak Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah gembala yang mengenal hidup kita. Dia sangat mengenal pribadi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus gembala yang baik. Dia mengenal kita. Dia mengenal persoalan kita. Dia tahu pergumulan kita.
Dia tahu kelemahan kita, dia tahu apa yang menjadi persoalan kita, dia tahu segala sesuatu tentang kita. Itu sebabnya sebagai umat yang baik, mari kita belajar untuk mengenal gembala kita lewat membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, serta melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus gembala yang baik. Itu sebabnya Ia buktikan bahwa Ia senantiasa memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita dapat dipersatukan, menjadi satu kawanan dengan domba-domba yang lain. Artinya apa? Baik orang Israel, orang Yahudi, baik orang Asia, baik orang apapun itu, walaupun berbeda suku bangsa, walaupun berbeda status sosial, walaupun berbeda tingkat sosial dan lain sebagainya, semua sama di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan. Itu sebabnya dia berkata, aku gembala yang baik. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya gembala yang agung seperti Yesus. Dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Bahkan dia mengenal kehidupan kita lebih lagi dan sangat mengenal kita. Persoalan kita, pergumulan kita, apapun yang kita alami saat ini, dia tahu semua tentang kita. Dan yang ketiga, dia menerima kita tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya. Semua sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita bangkit, mari kita bersyukur karena kita punya gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus namanya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya gembala yang baik seperti Engkau. Bahkan Engkau gembala yang sangat baik untuk kami Tuhan. Dan Engkau menunjukkan bahwa Engkau gembala yang baik. Lewat pengorbananmu mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Bahkan Engkau mengenal kami Tuhan lebih daripada apa yang kami tahu. Engkau tahu persoalan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau mengenal kami lebih dalam Tuhan. Itu sebabnya kami rindu juga untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, membangun hubungan yang baik antara kami dan Engkau. Dan kami bersyukur Bapa bahwa Engkau gembala yang tidak membeda-bedakan baik status sosial, suku dan lain sebagainya. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau gembala yang luar biasa dan kami kagum Engkau telah memilih kami menjadi kawanan domba-dombamu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Apapun persoalan mereka, apapun pergumulan mereka, apapun sakit penyakit yang mereka alami, apapun saat ini tantangan yang mereka hadapi, Engkau tahu Tuhan, Engkau sangat tahu keadaan kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau menolong mereka semua Tuhan. Jika ada mereka yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Jika ada mereka yang dalam pergumulan, pekerjaan, keluarga, ekonomi, studi dan lain sebagainya, Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan hari ini. Memberkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, memberkati studi mereka. Terlebih iman mereka semakin hari semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan kami percaya meskipun saat ini di masa-masa pandemi yang begitu mengkhawatirkan banyak orang. Tapi kami percaya Engkau gembala kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami. Itu sebabnya kami tidak perlu takut dan ragu karena Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.